Pernah dengar nggak? Kalau hutang yang tidak dibayar lebih dari 40 hari, itu bisa bikin kelimpahan orang yang berhutang berpindah ke orang yang dihutangi. Mungkin terdengar aneh di telinga awam, tapi ini bukan cuma mitos atau cerita warung kopi. Ini adalah bagian dari hukum energi, atau yang dalam banyak ajaran disebut juga sebagai hukum universal keadilan dan keseimbangan. Jadi, begini. Saat seseorang memberi pinjaman, ia sedang mengalirkan energi rezeki, kepercayaan, dan kebaikan. Namun, ketika orang yang berhutang tidak mengembalikan, apalagi melewati batas waktu, sampai lebih dari 40 hari tanpa ikhtiar menyelesaikan, energi itu terputus di jalannya, dan hukum semesta itu tidak tinggal diam. Energi itu mencari keseimbangannya sendiri. Maka yang terjadi, kelimpahan yang seharusnya dimiliki oleh si penghutang bisa berpindah secara metafisik ke orang yang ia hutangi, sehingga rezeki dan keuangan menjadi lebih sulit. Bukan karena balas dendam, tapi karena hukum energi itu netral, seimbang dan akurat. Hutang bukan hanya soal angka, tagihan, atau uang yang belum dibayar. Di balik hutang, tersembunyi ikatan energi, kontrak jiwa. Bahkan, frekuensi vibrasi yang mengikat realitas kita pada kekurangan. Tonton video ini sampai selesai. Karena dalam video kali ini, kita akan membongkar bahaya dan sisi tak terlihat dari hutang, mengapa banyak orang tidak pernah keluar dari lingkarannya, dan apa dampaknya secara energi, spiritual, dan hukum semesta. Di akhir video kita akan belajar cara memutus energi dari kecanduan hutang berulang. Apa itu hutang? Dalam perspektif semesta, hutang itu bukan cuma perjanjian tertulis. Secara spiritual, hutang adalah kontrak energi. Saat kamu berhutang, kamu secara tidak sadar berkata pada semesta, "Aku tidak percaya kamu bisa memberiku cukup. Jadi aku akan minta ke manusia lain dulu." Disinilah pola vibrasi kekurangan lahir. Semesta bekerja berdasarkan rasa cukup, bukan rasa takut. Dan saat kamu masuk vibrasi hutang, kamu masuk dalam pola energi stagnan, tidak mengalir. Dalam hukum energi semesta, hutang menciptakan beban vibrasi rendah. Mengapa banyak orang merasa berat setelah berhutang? Karena hutang mengikat energi masa depan. Uang yang belum kamu miliki, sudah kamu ikrarkan untuk dibayar. Itu artinya, energi masa depanmu sudah kamu potong di masa kini, dan itu menciptakan celah dalam kestabilan frekuensi hidupmu. Jika dibiarkan terlalu lama, celah ini akan membesar. Lahirlah konflik batin, relasi yang tidak sehat, bahkan ketertarikan pada energi negatif, seperti stres, panik, atau rasa tidak layak. Pernahkah dengar nama Dave Ramsey? Ia adalah salah satu tokoh keuangan paling berpengaruh di dunia, asal Amerika. Seorang penulis, pembicara publik, dan penasihat finansial. Dengan jutaan pengikut setia di seluruh dunia, salah satu buku terkenalnya berjudul The Total Money Makeover. Nah, beliau punya kutipan yang sangat dalam. Debt is the most aggressively marketed product in history, yet it's also the most enslaving. Artinya, hutang adalah produk yang paling gencar dipasarkan dalam sejarah, namun juga yang paling memperbudak. Menurut Dave Ramsey, hutang adalah perbudakan modern. Kenapa? Karena ketika kamu berhutang, kamu tidak lagi bebas menentukan hidupmu sendiri, gajimu, waktumu, bahkan ketenangan tidurmu. Semuanya jadi milik pihak pemberi hutang. Bahkan di banyak motivasinya, beliau bilang, "The borrower is slave to the lender." Peminjam adalah budak dari pemberi pinjaman, dan
Kalau kamu perhatikan, kalimat ini juga sebenarnya dikutip dari Alkitab, Amsal 22:7. Artinya, sejak ribuan tahun lalu sudah ada peringatan. Hutang bukan sekadar urusan duniawi, tapi menyangkut kebebasan jiwa. Selain Dave Ramsey, ada juga tokoh besar lain bernama Bob Proctor. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh spiritual dan motivator terbesar dalam bidang Law of Attraction. Namanya makin dikenal setelah tampil dalam film dokumenter terkenal, The Secret, dan juga lewat bukunya yang legendaris, You Were Born Rich. Bob Proctor punya pandangan yang sangat dalam tentang hutang. Bagi beliau, hutang itu bukan hanya angka atau urusan bank. Bagi beliau, hutang adalah bentuk energi, sebuah getaran yang sering lahir dari rasa takut akan masa depan dan keyakinan bawah sadar bahwa kita kekurangan. Karena itu, Bob tidak menganjurkan hutang konsumtif, karena hutang seperti itu akan menurunkan frekuensi keuangan kita. Begitu pula, dalam pandangan berbagai agama di dunia, ataupun petuah para tokoh spiritual besar lainnya yang mengemukakan bahwa hutang bukan hanya soal angka, tapi soal tanggung jawab jiwa. Jika tak diselesaikan, bisa menjadi penghalang antara doa dan takdir. Berikut ini adalah bahaya-bahaya dari hutang yang seringkali tak kita sadari karena ia menyelinap pelan di balik rutinitas, namun dampaknya bisa mengikis vibrasi dan menjauhkan kita dari aliran kelimpahan yang sejati. Dari sains dan psikologi, efek hutang pada otak. Menurut riset dari University of Nottingham, hutang yang berkepanjangan meningkatkan hormon stres seperti kortisol, menyebabkan sulit tidur, gangguan fokus, dan keputusan impulsif. Secara neuroscience, hutang membuat amigdala pusat ketakutan lebih aktif. Orang jadi berpikir pendek, dan ini menciptakan siklus takut, keputusan buruk. Efek emosional yang gak terlihat. Banyak orang yang gak sadar punya hutang bisa bikin tidur gak nyenyak, cepat marah, gampang tersinggung, sulit bahagia tanpa sebab. Padahal itu bukan karena kamu orangnya negatif, tapi karena tubuh energimu sedang menanggung getaran berat yang belum dilepaskan. Hutang adalah penundaan rezeki. Pernah merasa kayak gini? Udah usaha keras, tapi uang gak pernah cukup. Duit masuk, tiba-tiba keluar lagi. Itu bukan karena kamu boros, tapi karena ada energi hutang yang menahan aliran berkah. Kayak ember bocor, diisi terus, tapi gak pernah penuh. Rezeki itu bisa mengalir deras, tapi kalau ada vibrasi yang menahannya, ya dia cuma lewat sebentar dan hilang. Hutang juga bikin otak sibuk diam-diam. Ini fakta kecil, tapi penting. Saat kamu punya hutang, otakmu masuk ke mode survival. Artinya, kamu hidup di bawah tekanan terus. Akibatnya, kreativitas kamu turun. Intuisi kamu keblok, mau mikir jernih aja susah. Pernah ngerasa gitu? Seolah ide bagus, gak muncul-muncul. Nah, bisa jadi karena kamu lagi hidup dalam vibrasi takut, tertekan, dan merasa tidak aman. Bahaya spiritual. Di level spiritual, hutang bisa menjadi penghalang doa atau keajaiban apapun. Semesta tidak bisa menuangkan berkah pada bejana yang masih tertutup oleh beban energi masa lalu. Bagi jiwa yang sedang menempuh jalan spiritual, hutang bukan hanya urusan duniawi, tapi juga ikatan energi yang berat. Setiap hutang yang tak terselesaikan adalah benang tak kasat mata yang menahan frekuensimu naik. Ia bisa mengganggu getaran doamu, menghambat manifest, dan menurunkan koneksimu dengan semesta.
Karena hutang adalah kontrak energi, dan kontrak itu harus dituntaskan agar jiwamu bisa terbang bebas kembali. Energi hutang menarik hutang, dan inilah salah satu bahaya hutang tersembunyi yang sering tidak disadari banyak orang. Rasa candu, ya benar candu, berhutang. Otak terbiasa merasakan lega setelah meminjam uang, seperti orang kecanduan obat. Pada awalnya, kita mungkin merasa terdesak, butuh uang untuk kebutuhan penting, lalu berhutang terasa sebagai solusi cepat yang menyelamatkan. Dan memang, terkadang itu bisa membantu, tapi hanya sebentar. Masalahnya dimulai saat kita mulai terbiasa. Tanpa sadar, kita mulai percaya bahwa berhutang itu wajar, bahwa tak apa-apa. Menunda tanggung jawab, asal kebutuhan saat ini terpenuhi. Kita mulai merasa tenang saat tahu ada yang bisa dipinjam. Dan lebih buruknya lagi, kita merasa nyaman hidup dengan uang yang bukan milik kita. Lama-lama, otak kita merekam ini sebagai pola solusi, alih-alih menciptakan. Kita memilih meminjam, alih-alih mencari potensi diri. Kita mencari siapa yang bisa dititipi beban. Lalu, kapan hutang masih dianggap wajar? Boleh nggak sih punya hutang? Jawabannya, boleh, asal sadar dan terukur. Misalnya, pinjaman produktif, bukan konsumtif, jangka pendek, dan jelas sumber pelunasannya. Tapi ingat, dari sisi spiritual, hutang tetaplah energi yang mengikat. Batas waktu, pelunasan hutang yang ideal. Beberapa sumber sains kuno menyebutkan, hutang sebaiknya dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 40 hari. Jika benar-benar belum mampu, maka harus ada komunikasi terbuka dan komitmen untuk mengembalikan. Dalam tradisi sains, ilmu leluhur, hutang tidak boleh lewat dari 3 fase bulan, agar tidak mengendap menjadi energi gelap dalam aliran hidup seseorang. Semakin lama hutang dilunasi, maka semakin melemahkan daya spiritual seseorang, semakin menutup rezeki baru, dan keberlimpahan yang seharusnya didapatkan akan berpindah pada si pemberi hutang. Dan selain itu, juga bisa menarik situasi berulang berupa kebocoran finansial. Nah sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa aja sih langkah sederhana biar kita bisa benar-benar lepas dari candu hutang dan energi yang mengikat? Santai saja, kita bahas pelan-pelan tapi dalam. Langkah pertama, sadari pola energi kekurangan. Setiap kali ingin berhutang lagi, berhentilah sejenak dan tanya pada diri sendiri, apakah aku takut tidak cukup? Atau aku tidak percaya rezekiku sedang datang? Inilah yang disebut dalam ilmu energi sebagai energy scarcity, frekuensi kelangkaan. Dan selama kamu hidup di vibrasi ini, semesta akan terus memantulkan rasa tidak cukup ke realitasmu. Dan jujur pada diri sendiri, akui kalau kamu punya beban, jangan pura-pura kuat. Dengan jujur, kamu membuka pintu kesembuhan energi. Langkah kedua, doakan pemberi hutang. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ampuh. Kirimkan doa kebaikan untuk siapapun yang pernah kamu hutangi. Itu membongkar ikatan negatif. Langkah ketiga, ritual energi pelepasan. Caranya sederhana, tapi powerful. Ambil waktu khusus, di pagi atau malam hari. Siapkan sebatang lilin dan selembar kertas. Tulis semua hutang yang membuat kamu merasa berat. Bukan hanya nominalnya, tapi juga rasa bersalah, takut, malu, atau lelah yang muncul. Kemudian, ucapkan perlahan, aku mengakui ikatan energi ini. Aku melepaskannya dengan kesadaran penuh. Aku izinkan semesta memanduku pada jalan pelunasan terbaik dan berkah. Bakar kertas itu dan bayangkan seluruh rasa berat ikut hilang bersama apinya. Ini bukan sulap,
Ini adalah teknik transmutasi energi yang dipercaya oleh banyak budaya dan healing traditions sejak ribuan tahun lalu. Langkah keempat, bangun frekuensi kecukupan. Setiap hari, latih diri untuk berkata, "Rezekiku cukup. Aku tidak harus berhutang untuk hidup layak. Tuhan cukupkan aku dengan jalan yang tak kusangka-sangka." Mulailah mencatat rasa syukur sekecil apapun, karena saat kamu hidup dalam rasa syukur, energi candu hutang akan pelan-pelan gugur dan digantikan dengan energi magnetik, kelimpahan. Hutang bukan soal buruk atau baik, tapi soal kesadaran. Saat kamu mulai sadar bahwa hidup ini berlimpah, kamu tak lagi perlu menggantungkan masa depan pada pinjaman. Kamu kembali percaya pada daya cipta, pada Tuhan, pada dirimu sendiri. Karena hutang yang paling berat adalah hutang pada dirimu sendiri atas potensi yang belum kamu wujudkan. Dukung perjalanan kesadaran ini dengan menekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang kamu cintai. Channel ini adalah ruang belajar bagi jiwa-jiwa yang sedang menata langkahnya dan bangkit bersama. Banyak orang sedang dalam perjalanan membebaskan diri juga. Jadi tenang, karena kamu tidak sendirian. Dan jika kamu sudah sampai di titik ini, itu artinya jiwamu sedang bangkit dan siap memilih realitas yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya.